Wah, di sini ada. Mungkin boleh dijelaskan saja dulu. Oke, baik. Sambil kami cari, Yang Mulia. Apa ada? Nggak ada di sini yang di fotokopi? Lagi dicari. Yang 1 November 2022. Halaman berapa? Poin 6, keterangan terdakwa poin. Halamannya? Hah? Poin 6, Yang Mulia. Poin 6. Oh, 1 November. 1 November ya? Iya, Kak. Oh, ini enggak. Januari ini. Enggak bisa. Ada yang keterangan tambahan? Boleh. Baik. Di dalam keterangan saudara terdakwa waktu itu tersangka pada poin 6, saudara menerangkan sebagaimana tadi saya sampaikan, dapat saya jelaskan bahwa maksud dari kata-kata atau kalimat jadi penjahat juga kita, yaitu dari nama-nama yang ada di dalam perusahaan yang ada di dalam riset. Kami tanyakan lagi, di dalam BAP saudara yang pertama kali pada poin 16 huruf F, saudara waktu itu sebagai tersangka memberikan keterangan, kajian cepat ini mencatat bahwa terdapat paling tidak 3 nama aparat yang bersinggungan dengan perusahaan tersebut, yakni Purnawirawan Polisi Rudiar Tampu Bolon, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI yang kini menjabat Menko Marves, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Pertanyaan kami adalah, apakah nama-nama yang tadi saudara terangkan pada poin 16 itulah yang saudara maksud dengan penjahat? Bukan. Majelis keberatan. Poin 16 BAP 1 menanyakan tentang kalimat judul. Lord Luhut bisa dibilang bermain di pertambangan, tidak berkaitan dengan kalimat penjahat. Jaksa berusaha menyambungkan 2 kalimat yang terpisah. Dan di poin 6 yang BAP kedua itu kalimat pertanyaannya, ini BAP menyusul Yang Mulia, terkait kata-kata kita juga penjahat. Jadi berbeda konteks, jadi jangan sesatkan terdakwa dengan 2 pertanyaan yang berbeda BAP dan 2 kalimat terpisah. Dan tadi saya juga sudah menjawab di pertanyaan sebelumnya ya, bahwa kata penjahat itu dimaksudkan untuk membalas bercanda dari Haris, lalu juga untuk menjelaskan soal bagaimana dampak-dampak lingkungan dan juga pelanggaran HAM di Papua terkait soal keberadaan industri ekstraktif di Papua. Iya, pertanyaan kami simpel. Itu dimaksudkan untuk membalas bercanda dari Haris, lalu juga untuk menjelaskan soal bagaimana dampak-dampak lingkungan dan juga pelanggaran HAM di Papua terkait soal keberadaan industri ekstraktif di Papua. Iya, pertanyaan kami simpel. Ada satu kerucutnya antara PT FI Antam, itu yang paling besar ya. Sudah saya jelaskan di pertanyaan jaksa sebelumnya, ada perbedaan di konsesi Blok Wabu yang itu dimiliki oleh dulu PT FI, bekas konsesi PT FI, langsung ke BUMN lewat PT Antam. Enggak, pertanyaannya kan ada 3 besar. Iya, ini lagi yang saya saudara jelaskan. masuk 3 besar itu Ini lagi saya jelaskan, satu di Blok Wabu, begitu, itu ada Antam, Inalum, bekasnya konsesi PT Itu FI. maksud- Tapi itu kan areanya, cakupannya. Kalau misalkan waktu itu Dwi Pranoto sudah memberikan peta, Coba kita juga terangkan, punya kalau petanya. memang itu terbesar ya. Coba saudara berapa areanya? Cakupan ada yang Blok Wabu, ada yang Intan Jaya. Intan Jaya itu di itu Rewo aja River Gold Project, itu sudah ada 3 dijawab. kabupaten. 3 besar maksudnya cakupan luas wilayahnya Ada ya. 3 kabupaten, Ya, Begi, Paniai, yang meliputi sungai dari Rewo River Gold Project itu. Apakah luas konsesi maksudnya? Iya, itu Luas dari konsesi? daerahnya bisa dilihat. Boleh dilampirkan. cakup wilayahnya. Ini analisa dari geospasialnya ya, bisa dilihat nih. Ini Kabupaten Intan Jaya, ada Madinah Kurotain, ada Madinah Kurotain, MQ ini punya 3, di mana MQ di bawahnya ada TDM sama TRS tadi Nadia. Ini ada juga PT Musapati Satria, ya kan? Kalau dilihat dari data, konsesinya 23.000. Sedangkan, loh, ini tadi katanya konsesi yang mulia. Betul. Tadi yang dibilang kan luas konsesi. Ini Saya kan tanya makanya konsesi luas wilayah. wilayah. Tenang. Udah nggak usah marah-marah. Tenang. Artinya ada offset di sini.
kenapa menyimpulkan saya salah? Keberatan Yang Mulia, keberatan. Sudah. Yang Mulia, kami keberatan. Udah, kembali. Ya, kembali. Yang Mulia, Sebentar. Ya, izin Yang Mulia. jadi sebentar. Yang Mulia. Jadi pertanyaan yang tadi tentang apa namanya tiga besar itu sudah dijelaskan kan? Ya, Ini yang udah. PT Nusapati Satria ini luas kota cukup Yang Mulia. Ini Ya sudah cukup. Jadi jawaban terdakwa ini sudah jelas. Ya, cukup. Jadi kalau ada yang seperti yang saudara maksudkan itu, coba pertanyaannya apa? Yang lain. Yang Mulia, Pertanyaannya. Yang Mulia. Yang Mulia, saya mau mengingat pasal 166 KUHP. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Yang menjerat melanggar pasal 166 KUHP. Tenang ya, tenang. Keberatan. Kalau saya dibilang menjebak, keberatan Yang Mulia. Yang Mulia. Kan saya tanyakan ke terdakwa Yang Mulia. Ini luasan wilayah atau konsesi? Yang Dijawab Mulia. oleh terdakwa luasan konsesi. Ketika saya adu data dengan kajian cepat. Cukup. Ayo Yang Mulia. Oh, tolong sekali. Yang Mulia, saya mau membantu Yang Mulia. Artinya di sinilah Yang Mulia, apakah di sini ada kesalahan penyampaian data yang Tadi kan saya sudah data? menjelaskan lewat peta itu ada cakupan wilayahnya di sana. Izin Yang Mulia. Sebentar ya. Ya, jadi pertanyaannya tadi seperti itu, jawabannya sudah dijawab kan begitu. Nah sekarang kalau ada yang maksudkan Di sini kan pertanyaan langsung pertanyaan aja, jangan jangan kata-kata jadi. Kesimpulan itu. Ya. Langsung. kami kan melihat dari data di wilayah di satu wilayah cakupan yang sama. Pertanyaannya, mau pertanyaan? Ya, ada PT Madinah Proto Air. Berdasarkan data yang mereka bikin, itu luas konsesinya adalah 23.000 Yang Mulia. Sedangkan yang dipercayai Coba yang pengunjung itu kalau yang bisa Mohon izin Yang Mulia. Kalau masih ngomong keluar, tolong aparat keamanan. Ini persidangan yang ada konsen jadinya. Saya jawab. Saya ingin mengkonfirmasi. Iya, tenang. Boleh saya jawab langsung ya? Kalau terus seperti ini, Pak Jaksa. malah justru nggak terjawab. Ya. Saya boleh jawab ya? Jawab, mau jawab. Begini, Sudah tadi ngerti. kepada Yang Mulia. Nah, tapi cek apa ya? Dah. Terlepas dari sebagainya yang punya lahan konsesi sendiri juga, tapi yang menjadi titik berat dari riset itu bukanlah siapa yang terbesar dan siapa yang terkecil, tapi dampak yang perusahaan